Hello, welcome to Mic On bersama Miki dan Monica. Mimi, mulai cerita sedikit Ci, who are you? Nama saya Monica, born and raised di Jakarta. Tinggal di Singapura sejak 2003. Saya ini jadi Managing Director di salah satu advertising agency di Singapura. Dan saya juga part of Misi Mentor, Mentorship Indonesia Singapore Initiative, kerja dengan PPI Singapura. Kalau aku, my name is Miki. I recently moved to Singapore baru 1,5 tahun. Enjoying so much di sini. I'm a tech consultant on the weekday and weekend and content creator. I will say mungkin buat kalian yang pernah lihat my content in Hey Mic Moc. So I talk about Singapore life and career, and funny thing is that's how we met each other. Ya, saya scroll Instagram ketemu kontennya Miki. Then I think at this point in my life and in my career aku juga mau give back gitu. Aku DM Miki, aku bilang Mik, kalau kamu butuh tips, butuh network di Singapura, let me know. Kita mau bikin podcast. Idenya siapa nih? Personally we have our own ideas, tapi pas waktu kita combine, kok something overlaps. Karena untuk aku personally ini podcast kan untuk kalian ya. Jadi kalian mau tahu yang namanya career di luar negeri, life di luar negeri, especially di Singapura, kita bisa share itu ke kalian. Similar, tapi aku tuh emang orangnya kepo aja. Similar what I do in Hey Mic Moc kan. Aku suka tahu, aku tuh genuinely suka pingin tahu cerita orang lain gitu loh. Kesini kita juga bisa undang guest-guest yang lebih keren, keren lagi, ngobrolin hal-hal yang seru dan nggak cuma aku yang belajar, tapi teman-teman di sini juga semuanya bisa belajar. Bahas work, career, life in general, there may be a bit of relationship matters. I think this is also an interesting combination. Menurut aku sendiri pribadi, aku merasa tuh ngobrol sama Mon tuh selalu punya menarik karena Mon tuh dengan experience yang dia punya bisa kasih selalu perspektif yang beda dari yang aku punya, karena mungkin aku only 6 years in my career, Mon udah 20 tahun lebih, jadi perspektif kita tuh beda dan kita bisa saling melengkapi dan hopefully itu yang menjadi insights buat teman-teman di sini. Dan kadang-kadang kita debate juga ya Mik ya, karena semua opini tuh nggak harus yang sejalan. Betul, dan kadang mungkin udah beda zaman, bukannya artinya Mon senior tuh kita harus ngikutin semua gitu, jadi Mon juga terbuka sama anak muda zaman sekarang, kenapa sih begini gitu. Yes, jadi ini juga buat aku juga untuk understand how the team works, karena kan makin kesini anak-anak kan makin muda ya, jadi kalau kita nggak learn from each other dan gimana gitu nantinya. How did we get here to Singapore? It's because so many people want to work here. Yes. Banyak. Kalau aku dulu internal transfer, jadi dari kantornya yang di Indonesia itu dia global company. Global company meaning that mereka punya offices around the world. Nah dari situ kalau misalnya emang kita perform bagus banget, kita bisa sometimes we can ask to be transferred to any other offices around the world. Okay. I requested it. So I think step one is you gotta ask. Sometimes the role is not there, tapi it's there. It's just not written down. So aku minta sih sama bos dulu. Thankfully bos aku tuh oke banget, supportive banget. Itu penting. Jadi ada role di sini. So the week after I was here, I flew here, and then 3 months after that, I was here with employment pass. Itu gaji masih 2.500 employment pass. Sama aku juga kesini internal transfer. I was so done with Hong Kong. Terus aku MNC company. Again, similar to Mon. I asked for it. I initiated the company transfer. Aku tahu beberapa orang teman-teman tuh yang emang kebetulan ada role-nya atau emang company ini kebutuhannya dipindahin, itu salah satu cara. Tapi buat aku juga bilang aku udah nggak pengen lagi di Hong Kong. I want to move closer to my family. Dan can we work things out? Dan itu juga nggak langsung. Mungkin kalau aku boleh share sedikit, bukan artinya role yang langsung ada. Jadi aku dikenalin sama beberapa bos di sini. Kebetulan bos-bos di Hong Kong aku cukup suportif. Terus I need to knock doors. Aku benar-benar email mereka. Aku tanya kayak, do you have time? I want to introduce myself. Aku kasih tahu background aku kenapa. Terus nggak dibalas kayak sampai 2-3 kali nggak dibalas deh. Terus aku email terus, is it the right time to talk? Like I know I just need 30 minutes of your time. Dan aku introduce myself. Dan nggak cuma satu, kayaknya itu ke-3-4 bos kali aku ngomong hal yang sama. Dan mungkin mereka lihat effort itu, dan ternyata bosnya tuh saling kenal Ci. Jadi mereka tuh kayak ngomongin, ini kayaknya ada orang di Singapura gerayangin kita semua deh. Coba find out siapa sih ini, coba lu ngomong deh gitu. Karena orang yang sama mungkin aku chat banyak orang. Akhirnya mereka bikinin
business case-nya, justification. HR-nya tuh juga HR company aku udah bilang internal transfer ke Singapura tuh sulit banget, apalagi lu masih terlalu junior gitu, quote and quote, belum ada specialty yang khusus gimana. Tapi ya gimana, aku bilang ya kita maju terus pantang mundur aja gitu, kalau emang jodohnya aku gitu. Akhirnya tapi kebetulan hiring manager aku baik dan very supportive, dia push terus sampai akhirnya ya sampai di sini. I was very lucky. Tapi kalau misalnya untuk Mickey mungkin it took more than 6 months. Ya, dan Gitu. mungkin riding on to that bukan sekedar minta aja ya, tapi aku mungkin feeling aku, bos aku nggak pernah ngomong gini, tapi feeling aku adalah selama di project terakhir aku itu, aku tuh udah nunjukin aku benar-benar Kamu harus kasih yang terbaik, Yes. aku perform. Sampai sebenarnya waktu itu aku udah mau quit sih, aku udah resign sebenarnya. Tapi karena aku bilang kalau saya mau pulang gini. Akhirnya manajer-manajer yang dan beberapa MD yang bilang kenapa quit, kenapa nggak coba transfer aja. Jadi mungkin mereka udah lihat performance aku dan mereka willing to retain me gitu. Jadi ya itu panjang, bukan cuma pas mintanya doang, tapi sebelum itu kita udah build a good rapport atau relationship gitu. If I can add on to that, karena company sekarang susah cari talent. Ya. You think so? Yes. So many people want to. No. It's very hard to hire really good talent. Retain as much as they can within the network. As long as Mickey tuh nggak kerja sama kompetitor lain misalnya gitu. That is part of their KPI as well. Oh, is it? Yes, it's a talent retention. Oh. Jadi kalau misalnya bilang I have A-star players, I have rock stars in the company, and then he or she stays with us for the next 5 years or 10 years, itu tuh points itu makin tinggi untuk company. Yeah. So to be honest, from the company point of view, I do not care where Mickey is, As long as you are staying within the network. Yeah. Tapi karena Singapura work visanya susah, ininya susah, memang susah ke sini. Ya, itu juga butuh jalur langit kan. Yes, betul. Hanya ICA dan Tuhan yang tahu. Kenapa IP terima? Itu buat lain, I think lain it's episode. lain episode. Tapi gak cuma internal transfer, banyak kok aku lihat teman-teman di sekeliling aku yang kita udah ketemu ya di Explore di sini, mereka tuh pindah karena mereka apply. Yes. Salah satunya definitely karena mereka punya skills yang mungkin in demand. Yang aku lihat tuh biasanya Singapura tuh kan gede di tech sama di financial services. Yes, betul. Itu juga bisa di-consider ketika kalian apply, be strategic in like what roles and skills that Singapore is currently demanding. Yes. Aku lihat banyak teman-teman software engineer, banker yang mereka kesini emang karena dibutuhkan, apalagi untuk handle Indonesian market. Ya, very specific. Very specific ya. Apalagi yang bisa pindah ke Singapura. Ordal. bukan ordal, sekarang namanya network. Aku mau bilang sebenarnya satu lagi nikah sama orang Singapura. Iya, betul. Itu juga betul. Itu shortcut banget. Shortcut paling ini. Road to PR. Nikah sama orang Singapura. Ya, road to Singapura ya gitu. To Ping ya. IC. Salah satu yang aku interview, dia tuh ketemu suaminya lewat dating app. Nggak pernah ketemu sebelumnya. Modal percaya aja gitu. Pertama ketemu di Jakarta, terus kedua ketemu tuh udah dibawa ke Singapura gitu. Waktu belum punya, dia nggak punya paspor bahkan. Tapi dia selalu tahu dia pengen nikah sama, dia pengen pindah ke luar negeri. Terus dia main dating app, terus pacaran LDR gini-gini nggak lama, udah nikah pindah ke sini. Sih, ada aja ya. Bisa juga tuh. Dia kayak gini, Ci. Kadang gimana ngomong ke manajer kalau bilang gue mau ke Singapura dong gitu. Kan kayak ibaratnya itu kayak gue bilang gue mau quit dong gitu nggak sih? Yes. From the manager's point of view, itu jujurnya nih ya, kita tuh sakit hati loh. Setiap kali ya ada tim yang bilang, Mon, do you have 5 minutes? Aduh, itu biasanya sih udah yang ya laga-laganya tuh ya pasti udah mau quit gitu. Itu tuh for us hiring managers itu it's really hard. It's a difficult conversation. I just need you guys to understand. Bukannya sometimes kita nggak support, sometimes we just need some time to digest this, right? Dan yang mau kita tahu dari kalian is the why. Kamu harus tahu, kamu harus sedia dulu nih. Why do we want to do this? Don't just say, oh aku mau ke sini. Okay, tell me more. Gitu. Jadi ya itu sih ya. Jadi apa namanya? siapin kalian punya story dan itu harus genuine gitu. Kalau misalnya emang mau quit ya quit aja lah gitu. Kalau misalnya sama keluar negeri ya please tell us why. Tapi gini, dulu tuh aku juga bingung, makanya kenapa aku bilangnya mau resign aja. Karena aku bingung gimana initiate an internal transfer conversation. Kalau misalnya aku bayangin teman-teman di Indo, kamu mau ke Singapura, soalnya gaji lebih gede gitu.
kayak gitu. Manajer emang Mungkin gaji jangan ngomongin dulu lah ya. Kayaknya semua juga tahu kalau misalnya ke luar negeri, ke luar Indonesia, tapi gaji pasti lebih tinggi. Tapi mungkin ada beberapa tips nih ya. Satu, jangan yang saat itu juga kayak drop a bomb gitu loh. Jadi hari itu juga wah explode gitu kan. Gradually lah gitu. Kalau misalnya kamu lagi ngopi sama manajer kamu, just take your time and say, what do you think about this? Gue lagi lihat ini nih, ada ini. Jadi pas waktu kamu tuh have that conversation, dia tuh udah nggak kaget. halus gitu ya, udah Iya di prep dong. dulu. Kayak beli ikan aja kan airnya kan kita mesti itu dulu loh, Mek. Iya. Nah, kalau misalnya langsung diceburin gitu ya ikannya mungkin akan nggak survive gitu. Iya. Sama dong, namanya juga perasaan ya. Dan untuk manager ini kita juga kan harus ngeplan. Kalau kamu keluar dari company, the next 2 or 3 months notice, what would be my plan? Itu yang kadang-kadang tuh kalau kamu drop a bomb, the impact is not just personally to the manager, but also to the company. Itu. Jadi take-nya satu, gradual. Yang kedua mungkin kalau misalnya nggak ada waktu, kamu harus drop that bomb, then at least just say why. Jangan yang kita kan suka ini ya, udah ngapain sih gitu, ngapain honestly bilang sama dia gitu, that's none of their business. No, that is part of our business. Karena kita harus tahu gimana juga kita bisa support dia. Misalnya, company-ku bukan MNC nih, Meg. Aku nggak punya global company di mana-mana, but I know somebody there. Kalau misalnya kalian approach kitanya juga yang respectful, I don't mind, gitu kan? Introduce you to the network around the world misalnya. Ya. Another thing is also what I did before, cari tahu sendiri sebelum ngomong ke manajernya. Ya. Jadi aku udah tahu ada satu orang, aku cari tahu dia pindah ke Singapura, terus aku schedule a call sama dia. Aku bilang, boleh nggak lu ceritain gue step-stepnya, prep-nya, consideration-nya apa, bottleneck-nya apa. Jadi aku udah tahu nih, aku udah bisa kira-kira sendiri, aku bisa navigate. Oh, kalau dia bottleneck ini, aku udah bisa anticipate tanpa perlu menyusahkan manajer aku. Jadi aku bilang ke manajer aku, it's okay, I'll take care of this. I'll talk to the HR and I'll handle the process. Itu juga cari tahu, what are the chances. Aku juga tanya ke dia, ke orang yang aku ngomong waktu itu yang udah transfer duluan. Lu tahu nggak orang di sana yang punya opportunity? Aku juga cari-cari opportunity sendiri gitu. Betul. I think that's one thing yang bisa karena mungkin kalau langsung ke manajer kadang ada gak enaknya ya, dan gak semua manajer sebenarnya suportif kayak manajer aku. Aku juga bersyukur manajer aku waktu itu suportif banget. Terus yang terakhir itu menurut aku kalau ada kesempatan untuk kerja sama counterpart di luar negeri, contohnya Singapura, coba build a good relationship sama dia. Walaupun mungkin dia nggak bisa kasih posisi, tapi menurut aku dia bisa kasih insider info. Betul. Mungkin nggak dari dia ya langsung, tapi itu dari the people around him, the companies that he knows. Ya, dia bisa kenalin atau apa gitu. Dan biasanya kayaknya MNC itu punya internal portal ya, Meg ya. Kayak misalnya aku dengar Unilever itu dia punya yang namanya internal portal. Jadi kalau misalnya ada job opening around the world, itu ada di portal itu. Jadi kamu bisa lihat role apa aja di mana dan kamu bisa apply internally. Itu juga ada. Nah, kalau di case company, aku juga dengar gitu, kalau Big Four ada kayak gitu, dan teman aku berhasil tuh ke London, dia pakai internal portal. Nice. Kalau aku, internal portalnya tuh agak kurang berfungsi ya kayaknya. Ya, kalau salah satu jalan ya. Iya, makanya aku dipantengin aja guys yang apply itu kayaknya nggak ada yang baca tuh kayak apply. Jadi mesti cari jalan sendiri. Ya. Kayak tapi kenapa kita bilang internal transfer itu salah satu yang paling gampang? Karena company tuh udah tahu kita, udah tahu skill kita, udah tahu performance kita gitu. Jadi ibaratnya satu step tuh udah lewat lah gitu. Walaupun memang yang tim Singapura akan mungkin interview kita lagi atau bakal tes lagi, kita cocok nggak skill setnya. Aku tahu teman aku ada yang pindah ke Singapura, dia 15 kali interview sama teman-teman sama kolik-kolik di Singapurnya. Tetap perlu lakukan proses itu, tapi at least tuh company fit. Ya, udah Assessment-nya culture udah lewat. dan Culture semua fit udah ya. kelar. Itu technical lah ya. Jadi soft skill-nya mungkin udah oke, cuman technical-nya nih where do you fit in which role, itu yang mesti digodok lagi sedikit. Dua, apply jobs. Definitely kalau apply jobs, more opportunities, I would say. Banyak sekali job portals di Singapura.
Kalau you hiring, you put di mana aja? Pasti tuh di LinkedIn. No, my career future is only for PR in Singapore. No, that's why. So from the company's point of view, we need to post the jobs on My Careers Future. Why? Because the interview PR dan Singaporean dan masih nggak ada yang fit for the job, this will allow us to look outside of Singapore. Oke, so ada nih something I wanna highlight, right? Kenapa kerja di Singapura tuh susah? Karena pemerintahnya itu sangat memprioritaskan orang lokal dan PR. Betul. Syaratnya salah satu yang person bilang harus coba interview atau cari lokal dulu, baru kita. Jadi like it or not, kita tuh harus bersaing, kita harus double standard diri kita sendiri. Karena kita harus bersaing sama orang lokal dulu, pas orang lokalnya nggak ada, baru kita. Jadi bayangin kita harus outstanding apa, like it or not, right? Dan orang-orang Singapura tuh orang-orang yang berkompeten. Mereka, kita juga nggak bisa pungkiri edukasi di sini adalah education salah satu yang terbaik di. One of the best in the world. Jadi gimana caranya supaya kita stand out? Apakah kita punya skill khusus, experience khusus, atau supply-nya tuh sangat rendah di Singapura. Jadi gini. Jadi kita juga harus lihat gimana kita craft our story untuk apply atau cari kerja di Singapura. Apa nih yang cocok gitu buat kita? Apa sih yang in demand sebelum main apply aja? Ada juga dari CV. I think coba cerita sedikit karena I never apply jobs in Indonesia, but in Singapore sama di Hong Kong, aku selalu diajarin CV tuh maksimal 1 halaman aja. Mau sehebat apapun, unless lu punya 15-20 tahun experience yang lu butuh 2 halaman. Tapi di bawah 10 tahun, 1 halaman aja. Yeah, that's right. Because, you know, for some big companies, they look at hundreds of CVs. Every single time they post a job, every day they will have hundreds of CVs, right? Dari HR professionals yang kita udah ngobrol juga bareng, mereka, I don't have time. Ada yang ada satu case ya, 27 pages. Mungkin 27 halaman. Itu kayak katalog jualan. Dan dari situ aja kita udah bilang, oh you can't simplify your thinking. Itu tuh udah benar-benar yang udah red flag untuk HR. Jadi yes, di Singapura saya juga kalau hire 1 page, 2 pages max. Yang penting itu pertama ya, kamu PR apa Singapura? Singaporean. Karena kalau misalnya kamu neither, that means we have to get working visas for you. And untuk company kita harus punya kuota untuk meng-hire orang asing. Itu salah satu yang kita lihat dulu, paling penting. Yang kedua mungkin skills dan pengalaman based on the role that we are hiring, ya kan? Dari situ, ini jadi turutannya gitu ya, detail kamu, work experience kamu, yang bawah mungkin studi dari mana. To be honest, for me GPA doesn't make a lot of difference. Yang penting tuh kamu practical skills-nya tuh bagus, EQ ada, ya, chemistry-nya jalan sama company. And at the bottom, kalau kamu punya rekomendasi dari siapapun, misalnya dari ex-boss, dari ex-colleague, itu harus dimasukin juga. Jadi kita bisa call mereka, dan kita bisa verify. Gitu. Mungkin bahas CV ini seru banget sampai mungkin bisa 1 episode sendiri. Ya. Tapi zaman sekarang ini bukan excuse ya, banyak banget sampel-sampel CV di luar sana. Banyak. Belajar, cari tahu, Google, jangan males update CV. Banyak banget. Ya. Dan tentu lagi kalau udah experience hire itu mungkin udah kurang relevan apa yang kita lakukan di uni. Aku pernah nemuin satu CV, dia bilang, boleh nggak tolong diliatin? Oke, aku liatin. Semua organisasi pas kuliah dia masukin sampai CV dia 3 halaman. Padahal kerja juga baru 1 tahun. Wah, aku bilang, it's irrelevant. Udah nggak butuh company, udah nggak butuh tahu yang kayak gitu-gitu. Oh, aku tuh volunteer acara pensi penutupan kampus. Aduh, nggak usah dimasukin. Itu masih mending, Mik. Ada kalau nggak salah satu CV yang tulisannya juara tarik tambang. Sedaerah, seprovinsi. It matters for you, tapi mungkin it doesn't matter for the company. Dan mungkin bisa minta tolong temen untuk review. Yes. Itu juga salah satu cara. Apalagi ini tips kalau mau apply job di Singapura. Apa ya? Patience. Dan put a lot of effort, itu sih. Jangan apply satu terus menyerah gitu ya. Iya, karena di sini banyak banget tuh yang cerita-cerita yang effortnya tuh bisa sampai 1 tahun gitu, 1 tahun, 2 tahun, dan kadang-kadang di tour. Jadi dari Jakarta dia ke Australia dulu atau ke UK dulu, ambil S2 di France, and then this baru tahun ketiga, tahun kelima baru ke sini gitu. Jadi patience dan know what you want to do. Itu dulu sih. Jadi kalau misalnya kamu tuh kiblatnya
jelas, whatever that you do itu pasti akan balik lagi ke situ sih. Oke, terus pertanyaannya gini, Ci. Kalau misalnya, mana ada yang tanya aku, ada yang DM. Jadi kerjaannya yang dia dapat ini bukan sesuatu yang dia pengen banget. Yes. Gajinya sekian lah gitu. Ya. Minimal banget lah, tapi Minimal bisa banget. untuk survive gitu. Ya. Should he take it? Should he not take it? Jadi dia di Indonesia tapi Ya, dia di Indonesia. ada offer di Singapura gitu Correct. ya. Tapi mungkin bukan di company yang dia benar-benar mau. For me it's very clear. What is it that you want to do? Kalau misalnya emang again target kamu tuh whatever that I need to do, I will do it. Kalau kamu memang pengen di Singapura, take it. You know how many people would like to be in their shoes? So for me, kalau misalnya kamu bimbang, that means you don't want to be here. If it is 10% bimbang gini, that's a no. I'm sorry, but you're not ready. Oke. Kalau aku, I will take it no matter what. Karena dari sini aku pun dulu datang ke sini dengan gaji yang sekecil-kecilnya. But we make it work. Ya, Gitu. bener poinnya. Waktu itu aku udah mau quit karena I was so done with consulting. Aku bilang apa aku stay di Indo tapi coba-coba job roles lain atau aku ke Singapura. Tapi balik lagi ke tech consulting lagi. Itu jawaban aku lebih pengen ke Singapura. Dan kalau memang tech consulting yang bisa bawa aku ke Singapura, so be it. Aku bisa tahanin 2-3 tahun lagi. Tapi mungkin ini nggak berlaku untuk semua orang. Kenapa aku bilang gitu? Mungkin kadang kalau emang di Indonesia karirnya udah bagus atau udah berkeluarga dan pindah ke Singapura yang nggak se-worth it itu. Emang udah trajectory-nya bagus dan kedepannya Udah di Indo enak lah udah ya. enak gitu Ya. dan nggak sebanding sama yang di sini. Di sini mungkin sangat risky, ya maybe it's not the answer. Tapi balik lagi itu kontekstual ke setiap orang beda-beda. Kenapa kalau kuliah dulu di sini bisa naikin chance untuk kerja di Singapura? Karena you have ada experience 2 or 3 years or even 1 year, right? To understand how things work here. Itu aku bilang udah plus point. Itu lulusan dalam negeri kan. Jadi pas di sini shock. The first 3 months langsung wah kayak begini ya, wow gitu loh. Am I making the right choice or not gitu. Mau pulang gitu kan. Jadi itu tuh kalau kamu udah di situ udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, you can do a few things. One is you can decide whether you want to stay on atau pulang. Karena you know, you already assess and you already analyze whether this place is for me or not. Ya. Yang kedua, kalau misalnya kamu punya option untuk intern di sini, nggak semua university bisa internship di Singapura ya guys ya. Itu nanti kita bahas lagi lain lagi ya. Kalau misalnya kamu udah punya that experience, work experience di sini, then again you can assess, you can decide. Your decision is more accurate. Your decision is more convincing for yourself. You are confident to say, okay, I want to go back. You know, I really do not like the work culture here, for example, or this is for me. Alma mater atau senior pada kerja di mana, terus bisa belajar dari teman-teman yang di sini. Dan to be fair, sekolah di Singapura juga banyak yang sulit, I would say, the top universities. Kalau udah masuk di uni-uni di situ berarti kalian tuh pertama udah difilter kualitasnya. Yes. Jadi orang like it or not, perusahaan-perusahaan di Singapura pun juga kalau kalian lulusan top 3, top public university lah di sini, itu akan sedikit naikin chance. Tidak menjamin, dan bukan berarti yang private university juga nggak bisa kerja di sini, tapi tetap ada that bias kalau lulusan NUS, gitu. Lulusan NTU, pasti to begin with mereka udah put so much effort to be here at the first place gitu. Jadi I think dan ada juga ini bisa jelasin panjang lagi di salah satu video terakhir aku itu tentang tuition grant. Kalau NUS, NTU, SMU gitu kan karena suka ada tuition grant ya. Dan tuition grant itu mereka harus kerja di Singapura 3 tahun untuk ada bondnya lah ya. ada bondsnya lah gitu. Nah, jadi biasanya Ministry of Education kasih tuh surat kayak, nih anak nih butuh bayar utang ke kita, ke orang Singapura. Jadi bolehlah diprioritaskan gitu. Jadi itu salah satu alasan benefit lah ya kalau kuliah di public university di sini dan ambil tuition grant. Nggak menjamin, karena ada juga DM aku udah bilang anak temennya gitu nggak dapat kerja setelah lulus akhirnya harus bayar semua balik tuition grantnya. Betul, banyak juga yang kayak gitu. Ya. Tapi kayaknya untuk balik lagi why study di sini juga bisa mengangkat your competitive edge. Karena di sini
students-nya tuh diverse. Ya. Nggak cuma Singaporean. Mereka tuh welcome everybody from around the world kan. Jadi kamu bisa tahu levelnya kamu tuh sekaliber yang mana sih Ya. gitu. Nah dari situ kamu udah tahu, oh global caliber tuh kayak gini, regional kompetensi tuh kayak gini. Jadi itu meskipun kamu bawa balik ke Indonesia, itu tuh aku bilang udah yang berguna banget ya, bermanfaat Ada sekali poin gitu. Oh pasti. Gitu. Yang terakhir, kenapa nikah sama Singapura? Kan bisa kerja susah kan? Kalau bisa nikah sama Singapura itu chance dapat PR-nya katanya lebih tinggi. Jadi abis itu bisa dapat cari kerja lebih gampang. Ya siapa tahu ada yang mau consider di sini. Kan kita exhaust all the options. Betul. Nanti kita udah ngobrol banyak tentang how to move to Singapore, to work here, exhaust internal transfer, apply, study di sini, dan nikah sama orang Singapura. Kalau kalian kepikiran cara lain atau kalian sendiri pindah dengan cara yang beda, coba boleh share pengalaman kalian di komen, jadi kita bisa sama-sama belajar dan menginspirasi teman-teman yang mau yang lain lagi kerja ya. ke Singapura. Oke, see you next episode.